Hak para gubernur pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka yang telah ditunjuk sebagai gubernur atau pemimpin, dipenuhi hak-haknya dan sekaligus harus menjalankan kewajiban mereka. Hak yang diberikan mencakup hak moral dan hak material. Pemberian hak kepada para pemimpin, bertujuan untuk membantu mereka, dalam menjalankan kewajiban dan melayani agama Islam. Seorang gubernur atau pemimpin memiliki hak untuk ditaati. Bahkan, ada kewajiban untuk patuh kepada pemimpin, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat ke-59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kewajiban mematuhi sebagaimana firman Allah, tentunya dengan syarat bahwa pemimpin tersebut benar-benar melaksanakan perintah Allah. Dan taat kepada pemimpin berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, jika ada pemimpin yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dia tidak lagi wajib dipatuhi. Hak selanjutnya yang diperoleh seorang gubernur adalah menerima berita dengan benar, tanpa pemutarbalikan informasi. Rakyat wajib menyampaikan berita yang benar dan jujur kepada pemimpinnya, baik berita tentang keadaan masyarakat maupun tentang musuh, atau berita tentang para pegawai pemerintahan dalam pekerjaannya. Seorang gubernur juga berhak mendapatkan bantuan dari pemimpin tertinggi dalam menjalankan kewajibannya. Bantuan ini bisa berupa peringatan atau teguran, agar seorang gubernur tetap berada dalam amanahnya, sehingga mendapatkan kehormatan dari rakyatnya. Pemimpin yang tidak amanah, bisa dipastikan akan jatuh kewibawaannya, dan tidak mendapatkan penghormatan dari rakyat. Selain itu, seorang gubernur berhak melakukan ijtihad, pada masalah-masalah yang tidak dibatasi oleh syariah, dan dalam kewenangan yang belum diberikan oleh pemimpin tertinggi. Abdullah bin Mas'ud, sebagai gubernur, pernah berbeda pendapat dalam hasil ijtihad dengan Amirul Mukminin. Riwayat mencatat, setidaknya pernah terjadi perbedaan hingga 100 ijtihad antara Abdullah bin Mas'ud dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seorang gubernur akan mencurahkan waktunya untuk kepentingan umat. Pada masa Amirul Mukminin, tidak ada jam kerja bagi seorang pemimpin. Setiap saat dan setiap waktu, seorang pemimpin harus siap menyediakan waktunya. Para gubernur mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin, di mana beliau sering berkeliling Madinah pada malam hari, untuk memeriksa keadaan rakyat dan wilayahnya. Amirul Mukminin pernah menulis surat kepada Abu Musa, gubernur Basrah. Janganlah menunda pekerjaan hingga hari esok. Pekerjaan selalu berdatangan, sehingga kamu kehilangan kesempatan. Hindari oleh kalian kedengkian yang dipendam, dunia yang mempengaruhi, dan hawa nafsu yang diikuti. Karena itu, seorang gubernur berhak mendapatkan gaji, agar tenaga dan pikirannya tidak terganggu oleh kebutuhan hidup. Integritas para pegawai dan gubernur Amirul Mukminin sangat diperhatikan, sehingga tidak tergoda dengan harta rakyat. Suatu ketika, Amirul Mukminin terlibat pembicaraan dengan Abu Ubaidah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menghinakan sahabat-sahabat Rasulullah dengan mempekerjakan mereka. Amirul Mukminin menjawab, Wahai Abu Ubaidah, jika aku tidak meminta tolong kepada ahli agama untuk keselamatan agamaku, lantas kepada siapa lagi aku akan meminta tolong? Abu Ubaidah kemudian berkata, Jika engkau mempekerjakan mereka, cukupkanlah mereka agar terlindung dari pengkhianatan. Amirul Mukminin menggaji para gubernur, pegawai, pasukan, dengan jumlah yang mencukupi dan layak. Kepada para pegawainya, Amirul Mukminin berkata, Aku telah memposisikan kalian dan diriku terhadap harta Baitul Mal, sebagaimana kedudukan wali anak yatim. Kemudian, beliau membaca surat An-Nisa ayat ke-6. Dan ujilah anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim,
lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Jumlah gaji yang diterima para gubernur Amirul Mukminin berbeda-beda, karena menyesuaikan wilayah yang dipimpinnya. Riwayat mencatat bahwa Amr bin As, gubernur Mesir, mendapatkan gaji tahunan sebesar 2.000 dinar. Salman Al-Farisi, gubernur Al-Madain, mendapatkan gaji sebesar 5.000 dirham. Terdapat perbedaan riwayat dalam jumlah pemberian gaji ini pada masa Amirul Mukminin. Perbedaan itu merujuk kepada perkembangan keadaan dan perubahan situasi. Begitu pula dengan waktu penggajian, ada yang setiap bulan, dan ada yang setahun sekali. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa Amirul Mukminin pernah menggaji Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, sebesar 10.000 dinar per tahun. Para panglima perang yang bertugas di Syria saat itu, mendapatkan gaji yang berkisar 7.000 dinar, hingga 9.000 dinar. Riwayat juga mencatat bahwa, gaji yang diterima bukan hanya uang, tetapi juga makanan. Beberapa pegawai dan gubernur, karena sifat zuhudnya, tidak mau mengambil gaji mereka. Namun, Amirul Mukminin memaksa mereka untuk mengambilnya. Seorang gubernur pernah menolak mengambil gaji, dan kemudian Amirul Mukminin berbicara kepadanya. Bukankah sudah kubebankan kepadamu, bahwa engkau melakukan pekerjaan untuk mengurus kaum muslimin? Apakah jika aku memberimu gaji, engkau menolaknya? Gubernur itu menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Amirul Mukminin pun berkata kepadanya, Mengapa hal itu engkau lakukan? Gubernur itu berkata, "Aku sudah memiliki kuda, hamba sahaya, dan aku baik-baik saja. Aku ingin semua gajiku disedekahkan kepada kaum muslimin." Amirul Mukminin akhirnya berkata, Janganlah engkau berlaku seperti itu. Sebenarnya, aku juga ingin melakukan sebagaimana yang engkau lakukan. Tetapi Rasulullah pernah memberiku gaji, dan aku sampaikan kepada beliau untuk memberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Namun Rasulullah berkata, Ambillah lalu jadikan sebagai hartamu, kemudian sedekahkan sebagiannya. Apa yang kamu dapatkan dari hasil yang bukan meminta-minta atau hadiah, ambillah. Tetapi, jika tidak, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Sabda dari Rasulullah inilah, yang kemudian menjadi ukuran bagi Khulafaur Rasyidin untuk menggaji para pegawainya. Hal ini agar para pegawai pemerintahan bisa bekerja secara maksimal, untuk kemaslahatan negara, serta tidak tergoda dengan harta rakyat. Selain fasilitas gaji, para gubernur dan pegawai juga mendapatkan hak pengobatan jika mereka sakit. Kesehatan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kinerja seorang gubernur maupun pegawai pemerintahan. Jika seorang gubernur mengalami sakit, maka Amirul Mukminin segera memerintahkan pengobatan sebagai ikhtiar kesembuhan. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.